Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Berliana Virgianti Arifin dari kelas 5 PAIC NIM 2019 0960 11722. Tujuan saya di sini untuk menjawab tugas UAS dari matkul administrasi dan supervisi pendidikan. Baik, nomor 1, langsung saja nomor 1. Pengertian administrasi menurut para ahli. Ada tiga ahli yang mencetuskan tentang pengertian administrasi, yaitu menurut George R. Terry, administrasi adalah suatu bentuk kegiatan perencanaan, pengendalian, dan juga pengorganisasian pekerjaan, serta menggerakkan para individu pada suatu perusahaan agar mampu meraih tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, menurut Der Sondeng Siagian 2012, administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas sosialitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang ketiga, menurut Haris Muda Nausution dalam bukunya mengatakan bahwa administrasi adalah tata usaha. Tata usaha ialah suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan menulis, surat menyurat, dan mencatat atau membukukan setiap perubahan atau kejadian yang terjadi di dalam organisasi. Yang kedua, pertanyaan dimensi kepemimpinan yang berorientasi sistem. Pertama, mengutamakan produksi, melakukan desakan untuk hasil yang produktif. Yang kedua, memberitahukan struktur secara jelas, menetapkan peranannya sendiri, dan mengajak para pengikut mengetahui apa yang diharapkan. Yang ketiga, perwakilan, membicarakan dan bertindak sebagai wakil kelompok. Yang keempat, asuransi peranan, secara aktif melatih peranan kepemimpin daripada menyerahkan kepemimpinan kepada yang lain. Yang keempat, persuasi, menggunakan keyakinan dan bukti secara efektif, menunjukkan keyakinan yang kuat. Yang keenam, orientasi ke atas, memelihara hubungan yang ramah dengan yang lebih tinggi, mempunyai pengaruh terhadap mereka, dan memperjuangkan status yang lebih tinggi. Adapun dimensi kepemimpinan yang berorientasi person. Yang pertama, toleransi, kebebasan, mengizinkan anggota-anggota staf mengambil inisiatif, keputusan, dan tindakan. Yang kedua, toleransi ketidakpastian dalam mentoleransi ketidakpastian dan penanggulangan tanpa merasa cemas atau bimbang. Yang ketiga, konsiderasi atau perhatian, memperhatikan kesenangan, kesehatan, kedudukan, dan kontribusi pengikut. Yang keempat, tuntutan, ketentraman, mendamaikan pertentangan dan mengurangi kekacauan atau kebingungan terhadap sistem. Yang kelima, ketetapan perakiraan, memperhatikan pengertian dan kemampuan memperakirakan hasil-hasil secara tepat. Yang keenam, integrasi, memelihara kekompakan organisasi dan menyelesaikan pertentangan antar negara. Nomor 3, sebab perlunya in-service training atau upgrading ialah suatu kenyataan bahwa karena kebutuhan yang sangat mendesak, pemerintah mengangkat guru-guru yang tidak dipersiapkan untuk menjadi guru-guru sebelumnya, baik sebagai guru SD maupun sebagai guru SLP atau SLA. Bagi mereka, ini in-service training atau upgrading mutlak yang diperlukan. Sebab yang lain adalah adanya program dan kurikulum sekolah yang harus selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat dan budaya. Untuk dapat mengimbangi perkembangan itu, pengetahuan cara bekerja guru-guru harus berkembang pula. Soal nomor 4, jawaban nomor 4, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi, yaitu A. Pengelolaan pengajaran. Contohnya,
menyusun program sekolah untuk 1 tahun, menyusun jadwal pelajaran dan mengatur kegiatan penilaian. Yang kedua, pengolahan kepengawasan. Contohnya, menyelenggarakan urusan yang berhubungan dengan penyelesaian. Yang kedua, pengangkatan kenaikan pangkat. Yang ketiga, perpindahan dan pemberhentian anggota staf sekolah. Dan yang C, pengolahan kemuritan. Perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat, perpindahan dan keluar masuknya murid-murid. Ke D, pengolahan gedung dan halaman. Ini juga menjadi tanggung jawab kepala sekolah begitu. Contohnya usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, inventarisasi, mengatur pemakaian, pemeliharaan, rehabilitasi, perlengkapan dan alat material sekolah dan sebagainya. E, pengolahan keuangan, menyangkut masalah urusan gaji guru-guru dan staf sekolah. 2, urusan penyelenggaraan otorisasi sekolah. C, yang ketiga, urusan uang sekolah dan uang alat-alat murid-murid. Yang ke F, pengolahan hubungan sekolah dan masyarakat. Contohnya, untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat termasuk orang tua murid dan untuk dapat menciptakan kerjasama. Sedangkan tanggung jawab kepala sekolah adalah sebagai pemimpin di bidang pengajaran, pengembangan kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi personalia staf, hubungan masyarakat dan perlengkapan suatu organisasi sekolah. Dan soal yang nomor 5 di sini adalah mengirim RPP, prota, prosem, dan silabus dan tidak dijelaskan di video ini. Langsung saja ke video nomor 6. Langsung saja ke jawaban nomor 6. Banyak orang yang berpikir bahwa bimbingan konseling diperuntukkan bagi anak yang bermasalah. Pemikiran tersebut merupakan pemikiran yang kurang tepat begitu. Maksud membimbing dan konseling merupakan pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar anak yang dibimbing mandiri dan berkembang secara optimal. Agar anak yang dibimbing itu berkembang dan secara optimal dan bisa mencapai apa yang guru inginkan begitu. Dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar dan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bimbingan dan konseling tidak hanya melayani anak yang bermasalah, tapi juga melayani anak yang dapat mengontrol dan menggunakan aspek kognitif dan sosial, emosional yang baik begitu. Yang selain itu, bimbingan konseling melayani anak yang memiliki masalah atau anak yang membutuhkan untuk menemukan dan meningkatkan potensi. Karena bimbingan dan konseling merupakan usaha membantu murid-murid begitu, membantu murid-murid agar dapat memahami dirinya, yaitu potensi dan kelemahan-kelemahan diri. Yang kedua, melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah melibatkan banyak orang, bukan menjadi tugas guru BK semata. Mereka yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah ini adalah guru, pembimbing atau konselor guru, mata pelajaran kepada kepala sekolah dan administrasi begitu. Yang ketujuh, konsep pendidikan berbasis masyarakat merupakan implementasi dari masyarakat itu sendiri, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dari konsep tersebut dapat dinyatakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dengan pemanfaatannya fasilitas yang ada di masyarakat dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar serta bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat itu sendiri. Konsep dan praktik PMB tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri dan memiliki daya saing dengan melakukan program belajar sesuai kebutuhan masyarakat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.